Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya anak-anak semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita semangat untuk belajar. Ya, oke, anak-anak, untuk hari ini pelajaran aswajah. Aswajah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke-NU-an, ke Nahdlatul Ulamaan, ke-NU-an ya anak-anak ya. Oke anak-anak, bab pertama hari ini yaitu adalah tentang nilai dasar Nahdlatul Ulama. Nah, yang pertama anak-anak adalah nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Anak-anak di rumah sudah punya buku ya. Di situ di halaman 3 bab pertama. Nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. NU didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi kemasyarakatan. Tujuannya didirikan NU diantaranya adalah yang pertama, memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut salah satu madhab 4. Ada 4 ya anak-anak ya, madhab. Yang pertama Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, dan keempat adalah Imam Hambali. Dalam bidang akidah, NU menganut paham yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan al-Maturidi. Ingat ya anak-anak ya. Kalau dalam bidang fikih, NU mengikuti salah satu imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Anak-anak, selanjutnya yaitu usaha-usaha dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, NU itu adalah organisasi yang didirikan oleh ulama pesantren. Tujuannya adalah mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada waktu itu anak-anak, di kota Madinah dan di kota Mekah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terancam. Yang mana pada waktu itu terjadi di Hijaz dan Najd, Saudi Arabia, yang dikuasai oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud yang beraliran Wahabi. Nah, di sini aliran Wahabi anak-anak itu ingin diajarkan di kota suci umat Islam pada waktu itu. Mereka melarang bermadhab dan melarang membaca berjanji dan lain sebagainya. Di antaranya ziarah ke makam beliau Rasulullah Sallallahu pada waktu itu anak-anak. Akhirnya para ulama pesantren tidak setuju terhadap tindakan tersebut. Kemudian para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama mengirim surat resmi tertanggal 5 Syawal
1346 Hijriah kepada penguasa Hijaz untuk menyampaikan permohonannya. Di antaranya adalah satu, agar di Hijaz tetap diberlakukan kebebasan bermadhab dan mengikuti salah satu dari 4 madhab tadi anak-anak ya. Dan tidak ada larangan bagi masuknya kitab-kitab yang berdasarkan ajaran 4 madhab tersebut. Yang kedua, tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Permohonan tersebut dijawab oleh Raja Hijaz tertanggal 24 Zulhijjah 1346, diantaranya satu, meskipun menganut Wahabi, Raja Ibnu Saud akan bersikap adil dan serta melindungi ajaran 4 madhab. Yang kedua, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dilarang, tetap diajarkan di Masjidil Haram. Yang terakhir, tidak ada larangan berziarah ke tempat-tempat bersejarah, terutama ke makam beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga makam-makam sahabat di Baqi Uhud. Nah, itu anak-anak salah satunya usaha-usaha dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya NU, usaha-usahanya melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak pasti sudah sering, banyak sekali di tengah-tengah kita amalan-amalan ibadah yang tetap dilestarikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah zikir bersama-sama atau yang disebut dengan istighotha, tahlilan, tibaan, manakiban, pembacaan Rotibul Haddad, ziarah ke makam wali, mengadakan Lailatul Ijtima setiap tanggal 15. Nah, ini salah satunya adalah NU bagaimana melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir anak-anak adalah usaha-usaha mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang sudah banyak sekali bagaimana usaha-usaha mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini NU dan badan otonomnya juga meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui diskusi, seminar, sarasehan, pelatihan dan kursus-kursus. Ini para ulama, para kiai sekarang tekun mengkaji ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melihatnya dari berbagai aspek, baik akidah, syariah, tasawuf maupun masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Dan juga anak-anak usaha mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah meningkatkan pendidikan di pesantren, mendirikan madrasah, memberikan pendidikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengadakan pengajian rutin agar warga NU, nah termasuk kita bersyukur sekolah di Minung Kedung Rejo ini, kita tetap melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita nanti berkumpul dengan para aulia Allah, para walinya Allah di akhirat nanti. Anak-anak kita tetap semuanya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah pada hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ya anak-anak istighosah bersama-sama, membaca Rotibul Haddad, membaca Ad-Dibai, membaca Burda dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, untuk hari ini pelajaran As-Sajdah sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Meskipun kita daring, tapi kita tetap semangat untuk belajar agar kita tidak
menjadi orang yang bodoh, kita menjadi anak yang pintar, cerdas. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan tetap anak-anak ya, jaga kesehatan kita, prokesnya di rumah tetap dijaga. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.